saya Ferdinandus Banunaek. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran di SMA Negeri Kapan, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Baik, apa kabar hari ini? Sehat. Baik. Oke, kalau semua baik-baik saja, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak minta akhiri bermata untuk kita dalam doa bersama. Terima kasih Adri yang sudah memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dan tentu sebelum kita melangkah maju untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, Pak mengecek dulu kehadiran. Ya. Kita jumlah semua berapa? 26 ya. 26 orang. Yang hadir hari ini berapa orang? 19, berarti 7 tidak hadir ya? Ada informasi? Ada informasi tidak? Ada. Siapa-siapa? Yang izin siapa-siapa? Marlin Tefnai sakit, siapa lagi? Selain dari itu? Selain dari itu, oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran kita hari ini 19 orang saja. Kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran kita. Namun sebelum mulai dengan kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini, Pak ingin tanyakan kepada peserta didik, masih ingatkah materi sebelum materi hari ini, materi minggu lalu, masih ingat? Masih ingat tidak? Masih. Oke, materi kita sebelumnya tentang apa? Minggu lalu. Materi kita minggu lalu tentang elastisitas bahan. Ya. Ingat, elastisitas bahan. Ya. Jadi di dalam elastisitas itu intinya di situ itu kita berbicara kaitan tentang apa? Tegangan, kemudian apa? Tegangan dan regangan. Atau modulus yang itu intinya di situ. Dan itu dasar materi itu sudah selesai, kemudian kita menganggap bahwa sudahlah, selamat tinggal, kemudian kita melangkah ke materi yang baru, lantas kita abaikan materi elastisitas. Jangan ini materi sudah selesai, tapi kita harus selalu belajar terus untuk paham benar, untuk kita paham benar kaitan tentang materi yang berhubungan dengan elastisitas. Oke, baik. Sebelumnya itu, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran untuk kita hari ini, Pak minta kepada peserta didik untuk bisa memperhatikan di depan, menunjukkan gambar saja. Bisa lihat? Bisa lihat tidak? Bisa. Baik. Tolong amati atau perhatikan gambar yang ada itu. Gambar yang ada itu, yang nampak di depan peserta didik, yang kamu perhatikan di sini apa? Botol ini diisi air. Botol ini diisi apa? Air. Diisi air. Botol itu diisi air. Terus selain botol itu diisi air, perhatikan ada berapa lubang di sini? 3 lubang ya. Ada lubang pertama. Ini lubang pertama di sini, kemudian lubang kedua dan lubang ketiga, toh? Ya. Oke. Perhatikan air yang memancar
keluar dari ketiga lubang yang ada itu. Sudah? Sudah. Saat Anda melihat saja itu gambar yang ada, ini kira-kira menurut kamu ini ada masalah tidak yang ada di kau punya benak pikiran? Ada tidak? Ada. Iya dong? Ya. Ada 3 buah lubang. Ini botol tadi itu diisi air. Kemudian kita lubang ini, 3 lubang di sini. Kemudian air yang memancar keluarnya di sini. Ini kita perhatikan. Lubang di bawah ini memancarkan airnya itu mana yang lebih jauh? Lubang ketiga. Lubang Ketiga. lubang ketiga. Ini 1, 2, 3. Anda perhatikan. Lubang pertama, pancaran airnya itu yang mana di sini? Anda perhatikan. Oh, dia di sini. Sudah. Ya. Kemudian yang kedua, dia ada di sini. Kemudian yang ketiga, dia ada posisi di sini. Sudah. Sudah. Pasti kita sudah mulai berpikir dulu, kenapa dia mau begini? Iya kan? Ya. Ada pertanyaan tapi itu di apa? Ada dalam pikiran Anda. Nanti juga kita akan lihat sampai dengan yang Anda temukan persoalan yang kaitan dengan gambar tadi. Sudah. Itu kaitan tentang gambar yang ada. Terus selain gambar yang ada ini saja, ada yang mau bertanya kaitan tentang ketiga lubang yang ada? Ada. Oke, kalau ada itu disimpan dulu. Kemudian kita lihat kaitan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Kita lihat di sini. Yang pertama itu materi pokok di sini adalah kaitan tentang fluida statis. Selain fluida statis di situ, kita lihat kompetensi dasarnya di situ. Ada 2 ya, kompetensi dasar yang berhubungan dengan masalah kognitifnya, pengetahuannya. Kemudian yang kedua itu berkaitan tentang apa? Keterampilan. Atau berhubungan dengan apa? Keterampilan. Ada afektif, ada kognitif, dan ada psikomotor. Kognitif, pengetahuan, psikomotor hubungan dengan keterampilan. Ya. Nah, untuk pengetahuan punya di sini ini menerapkan hukum-hukum pada fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kaitan tentang keterampilan yang nanti hubungan dengan kegiatan praktik, merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama itu melalui kegiatan mengamati dan mengasosiasi diharapkan peserta didik mampu. Itu kaitan tentang aspek kognitifnya itu menganalisis tekanan yang terjadi pada saat padat. Ingat, menganalisis tekanan yang terjadi pada saat padat. Yang kedua, merumuskan hubungan tekanan gaya dan luas penampang. Yang ketiga, menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Dan yang keempat, menjelaskan hukum utama hidrostatis. Kemudian kaitan tentang psikomotor, aspek psikomotornya itu kita atau peserta didik diharapkan terampil dalam menentukan tekanan hidrostatis. Itu ingat, kompetensi dasar materi pokoknya tekanan hidrostatis, kemudian kompetensi dasar itu tadi sudah, dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini itu tadi ada 4, dan indikatornya itu kaitan tentang merumuskan soal-soal nanti. Kaitan tentang merumuskan soal-soal. Oke, baik, itu kaitan tentang tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu bagaimana menganalisis tekanan pada saat padat. Menganalisis tekanan pada saat padat. Ini yang kita ambil pakai bisa. Ya, Pak minta salah satu. Gunakan ini pakai ya. Kemudian saat padatnya ini. Papan ya. Terus kaitan dengan tekanannya ini nanti gunakan ujung yang runcing, kemudian balik ujung yang tajam, ujung yang tumpul ya. Pakai ini. Kita manfaatkan lingkungan yang ada. Kalau besok lusa kita mengajar di kampung ya, jangan berharap untuk harus ada amal. Kita manfaatkan apa saja yang ada. Sudah, bisa perhatikan. Coba agak tunjukkan di teman-teman. Masukkan mereka lihat. Oke. Berikut, balik. Terlepas.
Sudah perhatikan? Sudah. Oke baik. Kalau sudah perhatikan, silakan. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk. Oke baik. Saya lihat di sini ya. Anda perhatikan. Ketika menggunakan ujung yang runcing di sini, kita perhatikan di sini. Ini ada lubang tidak? Ada lubang. Kemudian kita dibalik, gunakan yang tumpul. Ada bisa lihat tidak? Tidak. Tidak. Sudah. Sudah. Satu soal lagi. Iya toh? Satu soal lagi. Ingat, soal sudah dua tadi. Tadi gambar, Pak minta untuk kamu tanya, kamu tidak tanya. Pak minta simpan di otak ya. Kemudian ini sudah buatkan demonstrasi dengan titik paku ini, ujung tajam dan ujung yang tumpul. Ini sudah dua masalah ya. Dua masalah ini yang nanti kita akan kita cari untuk tuntaskan hari ini di sini. Sudah. Oke. Baik itu untuk kaitan tentang demonstrasi yang kaitan tentang yang menggunakan paku di sini. Oke. Berikut. Hal yang kedua, hal yang berikutnya itu demonstrasi yang berikut ini mengalih tekanan pada saat mengalih tekanan dan buku-buku mikrostatis. Berarti yang kita pakai di sini ini buku-buku mikrostatis di sini ini tak coba memberikan dua lubang ya. Oke, ini tadi sat padat, ini sat cair ya. Sudah perhatikan ya. Ini tadi sudah dua masalah tadi. Sekarang kita masuk yang ketiga. Ini berhubungan dengan tekanan. Ditutup seperti ini. Kemudian saat Pak buka. Sudah? Bisa nampak lihat tidak? Oke, baik. Ini soal yang ketiga. Makanya supaya kamu sendiri temukan ya. Baik. Untuk kaitan tentang beberapa demonstrasi tadi ini yang berhubungan dengan tadi paku ditancapkan di papan, kemudian berikutnya itu air menggunakan itu peti, kemudian memberikan lubang pada itu botol mineral. Bapak minta untuk coba dari dua tadi itu, persoalan yang pertama dan persoalan yang kedua tadi botol itu kamu diskusi dalam dengan teman-teman di samping. Kemudian ada yang memberikan komentar. Diskusi dengan teman di samping. Ada yang sudah temukan dia punya permasalahan? Ada. Siapa bisa? Silakan, Yanti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang menjadi permasalahan pada gambar nomor pertama ialah lubang yang pertama pada botol airnya lebih deras dibandingkan dengan lubang yang ketiga. Oke, baik, kita Yanti. Kita tepuk tangan untuk Yanti dulu. Apa lagi? Tadi dua sudah komentar, belum ada yang komentar tentang papan di sini. Siapa bisa memberikan komentar tentang ini? Silakan, Nona. Oke, itu hipotesis sementara. Itu hipotesis sementara. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan berkomentar sedikit. Mengapa sehingga paku yang ujungnya runcing itu saat diputik pakunya masih tetap Oke, baik. Jadi tiga orang tadi itu sudah mengatasnamakan kita semua ya. Pertanyaan tadi itu kenapa lubang yang paling bawah itu dia airnya lebih deras? Itu sederhana sekali ya. Terus yang kedua tadi itu bertanya tentang botol. Kenapa saat botol kita tutup airnya tidak memancar keluar, sedangkan saat dibuka itu airnya terpancar keluar? Itu kenapa? Terus yang berikutnya itu terakhir kaitan tentang tekanan pada itu saat pada tadi. Saat menggunakan ujung yang runcing, kita pukul satu kali atau kita memberikan gaya, pakunya masih tertancap di papan. Kemudian sebaliknya kita balik menggunakan ujung yang tumpul, pakunya tidak tertancap. Tadi peserta tadi sudah lihat ya, itu masalah, itu sudah masalah. Nah, kaitan tentang tekanan ini, Pak mau menambahkan lagi, yang kaitan tentang tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kaitan tentang manfaat tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi demonstrasi dan kita lihat saksikan sebatas air, sebatas papan. Tekanan dalam kehidupan sehari-hari yang membantu menolong kita seperti apa? Air dan selang.
Oke. Oke, baik. Makasih. Tekan dalam kehidupan sehari-hari apa? Istri saya pakai apa? Iya, toh? Iya. Kamu menggunakan tujuh yang mana? Yang tajam atau yang tujuh? Itu tekanan. Kemudian pakai parang tidak di rumah untuk potong Inggris? Oke. Iya, kan? Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu tolong diperhatikan itu baik-baik. Jangan sampai nanti kita ngomong kayak tentang tekanan materi, tapi kita mau kaitkan dari kehidupan atau dunia nyata, kita bilang benar. Biasa pada telepon saya di rumah itu, fisika, tekanan, statis, itu sudah kaitan dengan masalah tekanan. Oke, baik itu kaitan tentang tekanan dalam kehidupan atau kejadian fenomena-fenomena hal yang kita lihat atau kita amati itu. Demikian. Kita melihat demonstrasi, kemudian materi yang kaitan dengan tekanan. Kita masuk pada tahapan berikutnya itu adalah pembagian kelompok ya. 5-5-4 ya. Berarti tiga kelompoknya 5, satunya 4. Bisa kita ambil posisi dulu. Tolong perhatikan ini. Yang kedua, buat dua buah lubang pada kedua sisi air mineral menggunakan peniti dengan ketinggian yang sama. H1 sama dengan H2 sama dengan 10 cm. Ingat, dari sini ke atas, lubang sama. Artinya sejajar ya. Habis itu baru kita amati. Itu percobaan kedua. Nanti percobaan kedua, nanti 1 ada di situ 6. Kemudian ada 10, ada 14. Kasih lubang Pak Paniti sudah. Kan belum buka toh. Ini kan belum buka. Kasih lubang sudah. Antar berat. Buka itu tutupan botolnya. Berapa? Angka berapa? 11. Oke, tutup. Di sebelah. Lubang yang tadi di 10 di sebelahnya itu belum di lubang itu. Nah, 22. Oke. Buka. 11, oke, itu sudah. Mana lubang itu? Itu lubang tadi. Ini, yes, sebanyak. Percobaan kedua. Ingat. Percobaan kedua 6, 10, 14. Sudah. Data sudah. Sudah mengelola data semua sudah ya. 3. Oke, baik. Sambil ada yang masih sementara kerja, ini kesimpulan akhirnya itu harus dibuat ya. Kesimpulan akhirnya itu dibuat. Lalu setelah kita lewati itu diskusi pada kelompok masing-masing, kita presentasi kelompok. Sudah? Presentasi kelompok. Kelompok yang sudah selesai, kelompoknya yang di sini. Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 silakan maju untuk presentasi. Ya. Maju di sini saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan materi yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama menyimak air diisi ke dalam botol air mineral. Dan yang kedua, bandingkanlah pencurahan air yang keluar dari dan kesempatan saya berikan kepada kelompok lain untuk bertanya.
Ada kelompok yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Pas. Tidak ada yang bertanya ya? Oke, pas. Baik, silakan. Kami terima kasih. Kita dengar presentasi dari kelompok 1, ya. kelompok 2. Presentasi tadi itu, Miki punya sama dengan kelompok di sini atau beda? Sama. Kesimpulannya sama. Oke, baik, kalau kesimpulannya sama, perhatikan. Tolong perhatikan itu secara keseluruhan. Ingat, persamaan tekanannya itu P sama dengan F per A. Itu tekanan. Sedangkan tekanan statis itu pH sama dengan rho kali V kali H. Bukan tadi H, tadi saya perbaiki. Yang percobaan lubang kedua ketiga tadi saya sebut saja A sama dengan 1200, A1, B, A2 sama dengan sekian dan terakhirnya A3 dan 200 atau berapa. Bukan A, pH. pH1, pH2, pH3. Tekanan di bawah statis pada lubang pertama, lubang kedua, lubang ketiga. Sudah? Sudah. Itu kalau perhatikan. Lalu berikutnya itu, perhatikan secara keseluruhan, Pak menyempurnakan saja. Yang kita ambil itu bukan ketinggian. Bukan ketinggian yang tadi kita ukur 6, 10, 14. Tapi kita ini ambil karena jarak pancar. Sudah? Karena kalau kita mau ambil ketinggian, yang tadi itu jarak pancar itu di atas itu lebih kecil daripada di bawah. Iya kan? Maka kita ambil itu adalah jarak. Jarak pancaran air. Itu yang kita ambil. Maka hasilnya itu dapatkan demikian. Sudah? Jadi kesimpulannya tadi, ingat itu bahwa lubang yang sama pada ketinggian yang sama atau lubang pada ketinggian yang sama, tekanannya akan sama besar ya. Tekanannya akan sama besar. Sedangkan lubang yang berbeda pada ketinggian yang berbeda, kita dapat lihat di sini itu tadi pancaran airnya itu semakin ke atas tekanannya kecil, semakin ke dalam tekanannya intinya di situ saja. Sudah, intinya di situ. Berikut soal untuk apa? Untuk mendalami Anda punya pemahaman kaitan tentang tekanan dan tekanan hidrostatis, ada 2 nomor di situ. Ada 2 nomor di paling belakang. Itu untuk soal yang itu makanya untuk Anda lebih mahir dalam mengerjakan itu. Terus berikutnya itu sebelum kita lihat untuk yang berikut, Pak minta salah satu kelompok buatkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, kesimpulannya kami ambil fluida merupakan zat alir sehingga hidrostatis adalah zat alir yang diam. Persamaan tekanan merupakan adalah P sama dengan F per A dan tekanan hidrostatis sama dengan pH sama dengan rho kali G kali H. Itu saja. Baik, kita tepuk tangan untuk selanjutnya kita ingat Pak tadi sudah mengingatkan kembali itu tekanan P sama dengan F per A, kemudian tekanan hidrostatis pH sama dengan rho kali G kali H. Ya, rho pH ya. Selanjutnya sebuah kelompok sudah menyelesaikan itu apa? Hasil kerja kelompok diskusi. Kelompok kedua ini sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah, jangan lupa tulis nama kelompok ya. Tulis nama kelompok di paling depan. Ya. Tulis nama kelompok. Sudah. Kelompoknya Miki sudah? Sudah. Oke, kalau itu kau sudah, bisa postes. Postes untuk sebelum kita mengakhiri materi, kembali Pak ingatkan persamaannya sudah ada tadi. Soal ini ada 5 nomor bisa dikerjakan, di situ. Ini satu orang satu. Baik, kalau itu proses dia sudah selesai, satu orang kumpul. Selanjutnya, perhatian. Selanjutnya ada refleksi peserta didik terhadap pembelajaran. Sudah, ada pertanyaan, ada 6. Ya. Ada pertanyaan yang bisa jawab ya, tidak. Terus ada yang di situ itu lepas kosong.
bagaimana itu ungkapkan perasaanmu dengan satu kata, jangan dua. Ya, atau untuk refleksi ini sesuai dengan perasaan masing-masing. Kenapa memiliki di situ? Sudah. Kenapa memiliki di situ? Sudah. Satu kelompok yang belum. Oke, sudah. Sudah. Baik, kembali konfirmasi di depan. Setelah kita belajar kaitan tentang tekan hidrostatis, belajar kaitan tentang tekan hidrostatis, kesimpulan dari masing-masing kelompok tadi itu juga sudah. Dan itu rata-rata itu semua pas, dan juga rangkuman kaitan dengan pembelajaran hari ini juga sudah diatasnamakan oleh kelompok 4 tadi, kelompok memiliki, dan kaitan tentang mendalami materi kita hari ini, tugas tekan hidrostatisnya itu bisa Anda lihat di buku paket yang ada, buku paket yang ada di perpustakaan untuk bisa mendalami dan punya pemahaman kaitan tentang tekan hidrostatis. Tekan hidrostatis. Jadi minggu depan kita akan bertemu untuk materi berikut, materi berikut kaitan tentang hukum Pascal, ini tentang hukum Pascal. Jadi Pak minta untuk bisa kita belajar lebih dahulu, sehingga nanti juga Pak akan kasih materi ajar dan juga soal LKPD ditambah lagi juga dengan soal-soal latihan dan juga post-test dan LKPD. Jadi semoga pembelajaran kita hari ini bisa diingat, kemudian Anda bisa belajar mandiri di rumah. Baik, saya kira untuk hari ini pembelajaran kita sampai sekian, dan sebelum kita mengakhiri materi menutup kita punya pembelajaran hari ini, Pak minta salah satu dari teman untuk bisa membimbing kita dalam doa. Silakan. Oke, baik, silakan. Dari awal kami belajar fisika, pertengahan dan berakhir dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan dengan pembelajaran yang baru. Kiranya Tuhan berkati selalu. Tuhan mendengar permohonan kami, ampuni segala dosa kami dan sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke.